Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi kakek sudah terkendali, bukan? Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung berkata dengan cemas. Bukankah ketiga apoteker itu menjamin orang tua itu akan aman selama 10 hari? Kenapa dia tiba-tiba muntah darah? Ji Lianjun juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi dingin. Saya juga tidak tahu. Sekarang ketiga apoteker itu juga panik dan berkata tidak ada yang bisa dilakukan. Makanya saya datang ke sini untuk melaporkannya. Para pelayan keluarga Ji juga tampak tidak berdaya. Paman, ada apa dengan kakek? Ji Yun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Oh, kakekmu hanya menderita penyakit yang membandel, kamu tidak perlu khawatir. Ji Lianjun sepertinya tidak ingin memberitahu Ji Yun terlalu banyak. Paman, Tuan Chen bukan hanya seorang ahli formasi, tetapi juga seorang apoteker yang sangat kuat. Jika tidak, biarkan Tuan Chen memeriksanya untuk kakek. Ji Yun mengetahui keterampilan medis Chen Ping, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ji Lianjun hanya menatap Chen Ping lalu berkata, kakekmu telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun, dan tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Ji Lianjun memandang Ji Cheng dan berkata, Cenger, temani saudara keenammu beristirahat di sini, dan aku akan pergi menemuinya. Setelah Ji Lianjun selesai berbicara, dia bergegas pergi, dan Ji Meiyan serta Ji Meiling mengikutinya. Ji Cheng melihat ke arah Ji Lianjun pergi, wajahnya penuh kekhawatiran, tetapi dia tetap berpura-pura acuh tak acuh dan tersenyum, kakak keenam, jangan khawatir ayolah, kakek selalu kesulitan, kenapa aku tidak menemanimu kemana-mana. Melihat penampilan Ji Cheng, Li Yun tahu bahwa Ji Cheng sedang berbicara. Ji Cheng adalah orang yang setia dan jujur, jadi ketika dia berbohong, rasanya tidak wajar. Bisakah kakek mengantarku menemui kakek? Mungkin jika kakek melihatku dan suasana hatinya sedang baik, itu akan bermanfaat untuk kondisinya. Petik 2. Ji Yun berkata pada Ji Cheng. Li Cheng tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi menemui kakek? Apakah kamu memiliki sesuatu yang mengkhawatirkanku? Ji Yun bertanya dengan cemas. Tidak terjadi apa-apa. Ji Cheng tidak berani menatap langsung ke arah Ji Yun. Saudaraku, aku tahu kamu tidak akan berbohong. Bawa aku menemui kakek. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya. Kain Wall. Petik 1. Tuan Chen benar-benar seorang apoteker, dan sangat berkuasa, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ji Yun melangkah maju dan memohon pada Ji Cheng. Ji Cheng akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, Hei, aku bisa mengantarmu ke sana, tapi kamu harus berjanji satu hal. Lakukan. Oke, kakak, tolong beritahu aku, Ji Yun mengangguk. Setelah kamu tiba, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah anggota keluarga Ji, kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah putra dari paman ketigamu. Katakan saja kamu dibawa ke sini untuk merawat kakek, dan identitasmu tidak boleh diungkapkan. Ji Cheng memperingatkan dengan tatapan hati-hati. Kenapa? Li Yun tampak bingung. Jangan tanya kenapa, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus ingat, kalau tidak akan ada bahaya. Dari petik 1, Ji Cheng berkata dengan sangat hati-hati. Ji Yun ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Chen Ping di sampingnya, Li Yun, karena kakak laki-lakimu berkata begitu. Kalau begitu jangan ungkapkan identitasmu dulu dan dengarkan saja pengaturan kakakmu. Baik, Ji Yun mengangguk. Melihat janji Ji Yun, Ji Cheng memimpin Ji Yun dan yang lainnya keluar dari aula, lalu berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, di sebuah kamar di halaman belakang, Li Lianjun sedang duduk di kepala tempat tidur, dan terbaring di tempat tidur adalah seorang lelaki tua dengan dua kaki setipis tongkat. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup dan dia hanya bernapas dengan lemah. Di samping tempat tidur, Ji Lianying memandang ayahnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan mengikuti Ji Lianying.
Satu laki-laki dan satu perempuan, masing-masing putranya Ji Yue dan putrinya Ji Meizhen. Ji Meizhen itu mengenakan pakaian mewah, dia akan melihat wajahnya di cermin dari waktu ke waktu bahkan tanpa melihat wajahnya. Lihatlah kakek di tempat tidur. Di sisi lain tempat tidur, 3 orang berkostum apoteker berdiri dengan ekspresi canggung. Bukankah kalian bertiga berjanji bahwa wanita tua itu tidak akan khawatir dalam 10 hari? Ini baru beberapa hari dan sudah menjadi seperti ini. Tanda tanya. Petik 2. Li Lianjun meraung ke arah ketiga apoteker itu. Saudaraku, kalau ayahku seperti ini, jangan salahkan ketiga apoteker ini. Biarpun mereka bisa menyelamatkan, itu membuktikan bahwa ayah saya tidak akan khawatir dalam 10 hari, tapi bagaimana setelah 10 hari? Jadi menurutku kita harus mendiskusikan bagaimana mengatur pemakaman ayah terlebih dahulu. Qi Lianying adalah seorang apoteker ketika dia merawatnya. Bagaimanapun, dia memilih ketiga apoteker ini. Qi Lianjun menahan amarah di dalam hatinya, menatap adiknya Ji Lianying dengan dingin dan berkata, "Kakak kedua. Bukankah kamu bilang kamu ingin mengundang tabib? Sudah berhari-hari lamanya, tapi apakah kamu sudah mengundang tabib?" "Saudaraku, bagaimana bisa begitu mudah mengundang tabib? Bukannya kamu tidak mau mengundang tabib? Saya tidak tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, apoteker sangat langka, semuanya adalah roti kukus yang harum. Belum lagi Yaozun, menurutmu jamu bisa diundang begitu saja?" Qi Lianying berkata dengan acuh tak acuh. Melihat kelakuan Ji Lianying, Ji Lianjun menjadi semakin marah. Ia tahu bahwa Ji Lianying sama sekali tidak pergi mengundang Yaozun, melainkan pergi ke istana Juman di wilayah utara. Tapi sekarang Ji Lianjun sedang marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaranya, lagi pula ayah mereka belum meninggal. Jika kedua bersaudara itu berbalik melawan satu sama lain dan mulai berkelahi di depan ayah mereka akan ditertawakan oleh dunia. "Ayah, bagaimana kabar kakek?" Saat ini, Ji Cheng masuk bersama Ji Yun dan yang lainnya. Ketika Ji Lianjun melihat Ji Cheng membawa Ji Yun, ekspresinya sedikit berubah. Saat Ji Lianying melihat Ji Yun dan yang lainnya, dia juga tercengang. "Ling, saat ini aku menemukan apoteker untuk kakek dan meminta mereka untuk menunjukkan kepadanya." Ji Cheng berkata cepat. Mendengar perkataan Ji Cheng, Ji Lianjun langsung mengerti dan berkata dengan wajah dingin, "Di mana kamu menemukan apoteker ini? Bisakah kamu merawat penyakit kakekmu dengan baik? Jangan khawatir, apoteker ini semuanya berasal dari benua lain dan sangat berkuasa." Ji Cheng berkata cepat. Setelah selesai berbicara, Ji Cheng memandang Ji Yun dan Chen Ping dan berkata, "Bisakah Anda mendiagnosis dan merawat kakek saya?" Chen Ping mengangguk dan berjalan ke depan, sedangkan Ji Yun mengikuti di belakang Chen Ping. Melihat kakek kurus itu, Ji Yun merasa sangat tidak nyaman di hatinya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Qi Lianjun berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Chen Ping, tetapi tepat ketika Chen Ping hendak merawat lelaki tua itu, Li Lianying mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Li Cheng, menurutmu apakah kakekmu meninggal terlalu lambat? Silakan datang ke sini. Beraninya Anda mengatakan bahwa orang-orang yang bahkan belum menumbuhkan seluruh rambutnya adalah apoteker. Saya telah bertemu dengan ketiga orang ini. Mereka semua berasal dari Northern Territory. Mereka juga diam-diam menanyakan situasi keluarga kami. Mereka mungkin ingin datang ke sini untuk menipu uang." Setelah Li Lianying selesai berbicara, Zhou Yue di belakangnya segera mengikutinya dan berkata, "Sekarang bahkan orang-orang di Beicheng tahu bahwa kakak laki-laki tertua saya tidak berpikiran benar. Orang-orang yang dia bawa ke sini beberapa kali mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Ji saya, tetapi mereka berbalik menjadi pembohong. Kali ini mereka benar-benar membawa seorang apoteker ke dalam rumah. Mereka bilang dia apoteker. Percayakah kamu? Lihat siapa di antara mereka yang mirip apoteker. Li Yue, apakah kamu berbicara omong kosong? Apakah kamu yang bisa memberitahuku apakah kamu berpendidikan tinggi atau tidak?" Li Meiyan menunjuk ke hidung Ji Yue dan mengutuk.
Dia tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang setia dan jujur dan tidak tahu bagaimana cara mengutuk, jadi setiap kali Ji Yue berbicara kasar, Ji Cheng tidak akan melawan. Ji Cheng tidak akan melawan, tapi bukan berarti Ji Meiyan tidak akan melawan. Di antara ketiga bersaudara tersebut, Ji Meiyan memiliki temperamen yang lebih kuat dan tidak mudah diajak main-main. Menurutmu siapa yang makan kotoran? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memberitahuku. Ji Yue langsung khawatir. Aku baru saja berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Ji Meiyan berkata sambil tersenyum dingin. Ji Meiyan, kamu hanya bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan bertarung denganku, aku akan menghajarmu habis-habisan. Ketika Ji Meizhen melihat kakaknya kempes, dia pun angkat bicara. Ini kompetisi, siapa yang takut pada siapa, kata Ji Meiyan dengan mata terbuka lebar. Diam dan mulailah berdebat di kamar lelaki tua itu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Siapapun yang berani mengatakan satu kata lagi akan segera dipenjara di tanah leluhur dan menghadap tembok memikirkan masa lalu. Ji Lianjun berteriak dingin, dan langsung ketakutan hingga tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Ji Lianying hanya bisa terlihat tidak yakin, tetapi dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, Ji Lianying sekarang adalah kepala keluarga, dan dia harus mendengarkan. Melihat situasi Ji Lianjun terkendali, Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa lelaki tua dari keluarga Ji. Setelah diagnosis dan pengobatan yang cermat, Chen Ping mengerutkan kening. Tuan Chen, apa kabar? Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menatap Ji Lianjun dan berkata, Tuan Li, siapa yang merawat orang tua itu akhir-akhir ini? Mereka bertiga. Li Lianjun memeluk ketiga apoteker itu dan kemudian bertanya, apa? Apakah ada masalah? Apakah obat untuk wanita tua itu masih ada? Coba saya lihat, Li Lianjun mengangguk, lalu mengeluarkan botol porselen dari samping tempat tidur, yang berisi wanita tua itu. Kata Chen Ping, obat yang saya minum setiap hari. Chen Ping mengambil botol porselen itu, membukanya dan menciumnya. Ketika ketiga apoteker melihat ini, ekspresi mereka jelas sedikit tidak wajar, dan mereka bahkan menatap Ji Lianying secara diam-diam. Tanda seru. Setelah menciumnya, Chen Ping sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya, dan kemudian semburan kekuatan spiritual memasuki tubuh lelaki tua dari keluarga Ji, dan kemudian menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menyadap lelaki tua dari keluarga Ji, beberapa kali. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping berdiri perlahan dan berkata, Tuan Ji, orang tuamu memang mengidap penyakit yang membandel, tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya begitu cepat. Alasan mengapa dia menjadi begitu lemah sepenuhnya karena seseorang menipunya. Disebabkan oleh obat-obatan. Saya telah memblokir jalur hidupnya untuk sementara, jadi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari ke depan. Saya akan mulai. Resep. Minum saja obatnya sesuai resep. Petik 2. Apa? Seseorang membiusku. Ji Lianjun terkejut dan langsung bertanya, siapa yang membiusku? Chen Ping mengangkat botol porselen di tangannya, obat yang diminum Tuhan setiap hari mengandung bunga madu beku. Meskipun bunga ini juga merupakan sejenis obat peri, namun tidak dapat diminum dalam waktu lama. Jika diminum dalam waktu lama, tubuh lelaki tua itu akan rusak. Akan semakin lemah. Sial, aku bertanya kenapa penyakit kakek semakin parah dengan pengobatan. Ternyata itu alasannya. Setelah Ji Cheng mendengar ini, dia langsung mengutuk. Mampu membuat Ji Cheng menggunakan kata-kata kotor menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Setelah mendengar ini, Ji Lianjun mengerutkan kening dan memandang ketiga apoteker itu dengan dingin. Merasakan mata dingin Ji Lianjun, ketiga apoteker itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Tuan Ji, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Berapa umurnya? Apa yang dia ketahui? Kami memberikannya kepada wanita tua itu. Sama sekali tidak ada yang salah dengan obat yang saya minum. Seorang apoteker bersumpah pada Ji Lianjun. Jika Anda memiliki pertanyaan, tidak masalah apa yang saya katakan, dan tidak peduli apa yang Anda katakan.
Saya rasa pasti ada asosiasi apoteker di kota kuning dan biru ini. Kunjungi saja asosiasi apoteker dan tanyakan, maka Anda akan tahu apakah saya berbicara omong kosong. Chen Ping berkata dengan tenang. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia langsung berkata kepada Ji Cheng, "Cenger, pergi dan tanyakan segera." Tetapi ketika Li Cheng hendak pergi, apoteker segera berkata, "Kami merawat wanita tua itu dan memurnikan ramuan ini demi kebaikan wanita tua itu, tetapi kami tidak tahu bahwa bunga madu es ini tidak dapat dikonsumsi dalam waktu lama." Mendengarkan penjelasan apoteker, Ji Lianjun hampir mati karena marah. Tidak tahu. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, ini masuk akal. Bahkan apoteker yang baru mulai mengetahuinya. Kalian bertiga sudah cukup tua. Apa kalian bertiga tidak mengetahuinya? Kata-kata Chen Ping membuat ketiga apoteker itu terdiam.